Siapa di sini yang punya masalah tidur? Badan rasanya capek ingin tidur, tapi begitu dipaksa tidur, tambah tidak bisa tidur. Atau masalah insomnia dan masalah tidur yang lain. Nah, jangan kemana-mana ya. Kali ini kita bakal ngobrol soal problem tidur. Problem tidur itu banyak bentuknya. Ada yang susah tidur walaupun badan ini capek semua. Ada yang gampang tidur tapi gampang terbangun juga. Dan ada juga yang tidurnya lama tapi malah tambah kesel ketika bangun. Lucunya semakin kita mikir ayo tidur, justru semakin tidak bisa tidur. Dan di zaman sekarang problem tidur itu makin parah. Lampu kamar mati, tapi lampu HP nyala. Bantal sudah siap, tapi otak itu masih muter mikirin kerjaan, mikirin angsuran, atau chat yang belum dibalas. Tidur akhirnya jadi seperti barang mewah, padahal harusnya tidur itu kebutuhan dasar. Tidur itu bukan cuma soal merem, tapi juga soal kendali pikiran dan tubuh yang sinkron. Dan disinilah letak problemnya. Hidup kita itu sering kebanyakan beban. Sampai tubuh minta istirahat, tapi pikiran itu tetap tidak mau berhenti. Saking banyaknya permasalahan tentang tidur, banyak pula guyonan mengenai tidur. Kenapa kalau tidur di kelas atau di kantor malah gampang banget? Karena syarat utama tidur nyenyak bukan di kasur empuk, tapi materi rapat atau pelajaran yang membosankan. Kalau orang ngelindur, kenapa selalu ngomongin hal yang random? Karena kalau ngomong serius, takutnya disuruh rapat di mimpi. Kebutuhan tidur. Tidur itu sering dianggap sepele, padahal sebenarnya tidur itu kebutuhan dasar manusia, sama pentingnya dengan makan dan minum. Bedanya, kalau tidak makan bisa lapar, kalau tidak minum haus. Kalau tidak tidur bisa rusak semua sistem tubuh ini dari otak sampai emosi. Yang menarik, kebutuhan tidur manusia itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan usia. Semakin tua usia, semakin sedikit jam tidur. Bayi yang baru lahir, mereka bisa tidur 14-17 jam sehari. Kerjanya cuma 3, nangis, nyusu, tidur. Dan tidur panjang itu sangat penting buat bayi, karena otak bayi itu lagi bertumbuh dan berkembang secara cepat. Masuk ke usia anak-anak, tidurnya mulai berkurang. Anak balita itu butuh tidur 11-14 jam sehari. Biasanya masih tetap ada tidur siang. Semakin besar, jam tidurnya semakin pendek. Tapi tetap penting karena tidur berhubungan dengan pertumbuhan, konsentrasi, dan daya ingat. Nah, usia remaja ini yang unik. Idealnya mereka itu butuh 8-10 jam tidur. Tapi faktanya banyak yang tidurnya itu kurang gara-gara begadang, main game, nongkrong, atau scroll medsos sampai pagi. Akhirnya besoknya di kelas malah tidur nyenyak. Ironi kan? Masuk usia dewasa, kebutuhan tidur ini lebih stabil, antara 7-9 jam. Ini fase di mana kualitas tidur itu sangat menentukan produktivitas. Kalau kurang tidur, gampang marah, gampang lupa, gampang emosi. Makanya ada pepatah, jangan mengambil keputusan penting kalau lagi ngantuk. Dan ketika masuk usia lanjut, kebutuhan tidur semakin menurun. Ya sekitar 7-8 jam. Tapi masalahnya kualitas tidur juga sering ikut turun. Orang tua sering gampang terbangun tengah malam. Tidurnya lebih ringan. Makanya sering ketemu bapak-bapak, kakek-kakek atau nenek-nenek yang jam 3 pagi itu sudah melek, padahal anak muda baru mau tidur. Tidur itu bukan soal malas atau rajin. Tidur itu kebutuhan biologis yang berbeda-beda di setiap fase kehidupan manusia. Dari bayi sampai kakek nenek, tidur adalah cara tubuh menjaga keseimbangan.
Karena tanpa tidur yang cukup, hidup kita itu gampang berantakan, emosi kacau, otak lemot, bahkan tubuh bisa gampang sakit. Tidur siang versus tidur malam. Tidur itu tidak cuma soal berapa lama, tapi juga kapan kita tidur. Nah, disinilah perdebatan abadi dimulai. Tidur siang versus tidur malam. Tidur malam jelas penting karena tubuh kita itu sudah disetting sama alam. Begitu matahari tenggelam, hormon melatonin naik, tubuh mengasih sinyal, sudah waktunya istirahat. Malam itu waktunya tubuh benar-benar butuh diriset penuh. Otak menata memori, organ tubuh direparasi, bahkan sistem imun diperkuat. Makanya orang yang kurang tidur malam biasanya itu gampang sakit, gampang bad mood, dan gampang salah fokus. Tapi jangan salah, tidur siang juga punya manfaat sendiri. Bukan berarti kalau kita tidur siang itu dianggap malas. Justru tidur siang singkat sekitar 15-30 menit itu bisa bikin otak itu lebih segar, meningkatkan fokus, bahkan memperbaiki mood. Masalahnya tidur siang itu licik. Niatnya cuma 20 menit, bangun-bangun sudah jam 5 sore. Kepala jadi pusing, badan lemes. Nah, itu yang dinamakan sleep inertia, yaitu rasa linglung setelah tidur terlalu lama di siang hari. Ada juga yang percaya kalau tidur siang nanti malamnya itu susah tidur. Nah, ini sebenarnya tergantung dari jamnya. Kalau tidur siang kebablasan sampai sore, ya jelas malamnya susah tidur. Tapi kalau tidur siangnya itu singkat, justru bisa bikin kualitas tidur malam itu lebih baik. Karena otak itu sudah dapat snack energi buat bertahan sampai malam. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, jawabnya dua-duanya penting, tapi porsinya beda. Tidur malam itu utama, tidur siang itu cemilan. Yang namanya cemilan kan tidak boleh kebanyakan, nanti malah kenyang duluan sebelum makan utama. Sama halnya dengan tidur siang, boleh, tapi jangan sampai mengalahkan tidur malam. Tidur sebentar rasanya lama. Pernah nggak teman-teman itu ngalami tidur cuma sebentar, tapi rasanya itu seperti lama banget? Atau sebaliknya, tidur sudah berjam-jam, pas bangun malah terasa baru malam sebentar kok sudah bangun. Nah, fenomena ini ada hubungannya dengan fase tidur. Tidur itu ternyata banyak macamnya, bukan sekedar rebahan terus hilang kesadaran. Tubuh kita melewati beberapa tahap tidur, mulai dari tidur ringan, tidur dalam, sampai tidur REM. Fase di mana otak aktif sekali dan biasanya itu kita mimpi. Kalau kalian tidur siang sebentar, sekitar 20-30 menit, biasanya itu baru sampai di fase tidur ringan. Itu yang membuat badan itu terasa segar, kadang terasa lama, padahal sebentar. Tapi kalau kamu tidur lebih lama, sampai masuk ke fase tidur dalam, lalu bangun mendadak, nah itu yang bikin kepala pusing, badan lemes. Makanya ada orang yang bilang, loh baru merem sebentar kok sudah pagi saja. Itu karena otaknya itu nyemplung terlalu dalam ke fase tidur. Jadi kesadarannya seperti diculik ke alam lain sebentar. Yang lebih unik lagi, tidur REM. Fase di mana mimpi paling sering terjadi. Di sini otak justru sangat aktif, hampir seperti kita bangun. Itulah kenapa mimpi sering terasa panjang, padahal secara jam mungkin cuma beberapa menit. Rasa lama atau sebentar saat tidur itu tidak selalu sesuai dengan jam. Lebih ditentukan sama fase tidur yang kita jalani. Makanya kualitas tidur itu sering lebih penting daripada kuantitas. Tekanan ingin tidur. Pernah nggak teman-teman itu merasa badan sudah capek, mata sudah berat, tapi begitu bilang ke diri sendiri, ayo tidur sekarang, malah jadi melek. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan ingin tidur.
Lucunya, tidur itu seperti cinta. Semakin dikejar, semakin kabur. Semakin kalian itu mikir, saya harus tidur sekarang juga. Otak itu justru makin aktif memikirkan hal-hal yang random. Dari mulai angsuran, kerjaan, sampai hal-hal yang absurd seperti kenapa odol warnanya putih bukan hijau. Secara psikologi ini mirip seperti efek jangan memikirkan gajah pink. Begitu kita disuruh jangan mikir gajah pink, otak kita malah penuh dengan gambar gajah pink. Sama halnya dengan tidur, semakin ditekan, semakin susah datangnya. Apalagi di era sekarang, kita itu suka bikin ritual insomnia sendiri. Rebahan, lampu kamar mati, tapi HP masih di tangan. Niatnya scroll sebentar, malah kebablas 2 jam. Jadi tekanan ingin tidur bercampur distraksi, lengkap sudah, badan capek, pikiran muter, dan mata makin melek. Padahal tidur itu harusnya natural, ya seperti bernafas lah. Begitu kita memaksa, tubuh malah melawan. Makanya banyak pakar tidur mengatakan kalau kalian susah tidur, jangan dipaksa di kasur. Bangun sebentar, lakukan hal-hal yang tenang, bisa baca buku atau mendengarkan musik yang slow, baru balik lagi ke kasur. Tidur itu bukan soal menekan diri untuk tidur, tapi soal membebaskan diri biar tubuh ini bisa rileks. Insomnia. Insomnia itu bukan sekedar susah tidur 1 atau 2 kali, tapi kalau sulit tidur itu menjadi kebiasaan sampai bikin tubuh itu capek terus, konsentrasi kacau, mood jelek. Nah, itu sudah masuk ke ranah insomnia. Masalahnya insomnia ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar banget. Analoginya, otak kita itu seperti laptop yang tidak pernah di-restart. Lama-lama lemot, gampang error, bahkan bisa hang. Begitu juga manusia, tanpa tidur sistem imun turun, gampang sakit, gampang marah, dan gampang salah saat mengambil keputusan. Yang bikin kocak tapi sedih, penderita insomnia itu sering banget mengalami paradoks. Badan capek banget, mata perih, tapi begitu rebahan, pikiran malah 200%. Ini karena insomnia itu erat banget hubungannya dengan stres dan overthinking. Otak itu tidak mau istirahat, dia masih mau rapat internal sampai jam 2 pagi. Ada juga insomnianya itu karena pola hidup, misalnya kebanyakan kafein, tidur siang yang kebablasan, atau terlalu lama mantengin HP. Cahaya biru dari HP itu ngasih kode ke otak, hei ini masih siang. Jadi walau sudah jam 1 dini hari, otak itu tetap nganggepnya belum waktunya tidur. Dan jangan salah, insomnia itu juga bisa jadi gejala masalah lain, kecemasan, depresi, atau kondisi medis tertentu. Makanya insomnia itu bukan cuma soal tidak bisa tidur, tapi bisa jadi alarm tubuh kalau ada yang tidak beres. Tips tidur. Sobat Ngopi, setelah panjang lebar kita ngobrol tentang problem tidur, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa tidur nyenyak? Tipsnya sebenarnya sederhana, tapi sering disepelekan. Pertama, punya jadwal tidur yang teratur. Tubuh kita itu punya jam biologis. Kalau setiap hari kita itu tidur jam 11 sampai jam 6 atau jam 9 sampai jam 4, tubuh akan terbiasa. Masalah tidur seringkali muncul karena jadwal kita itu seperti wifi, tidak teratur sinyalnya. 2. Batasi kafein dan gadget sebelum tidur. Kafein itu bikin otak makin melek, dan cahaya biru dari HP bikin otak mikirnya itu masih siang. Jadi kalau mau tidur cepat,
coba puasa layar 1 jam sebelum tidur. 3. Ciptakan suasana yang nyaman. Kasur jangan dijadikan tempat kerja, tempat makan, apalagi tempat ngedramatisasi hidup. Biar otak itu punya asosiasi, kalau sudah di kasur artinya ya tidur. 4. Relaksasi sebelum tidur. Bisa dengan baca buku ringan, dengan musik yang santai, atau latihan nafas. Intinya kasih sinyal ke otak, santai bro, tidak ada deadline malam ini. 5. Kalau tidak bisa tidur, jangan dipaksa. Bangun sebentar, lakukan hal-hal yang menenangkan, baru balik lagi ke kasur, biar kamu bisa tidur. Tidur itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Sayangnya di dunia yang semakin sibuk ini, tidur sering dianggap barang sekunder. Kita rela begadang demi kerja, demi hiburan, demi scroll timeline yang tidak ada ujungnya. Padahal tubuh kita itu bukan mesin yang bisa terus dipaksa. Bahkan mesin pun perlu dimatikan biar tidak overheat. Tidur adalah cara tubuh untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang bisa tidur nyenyak dan bisa mengontrol tidur.